Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan soal untuk regu A. Soal nomor 1. Keadilan harus ditegakkan dimanapun, kapanpun dan terhadap siapapun, bahkan jika perlu dengan tindakan tegas. Salah satu ayat Al-Quran yang menggandengkan kata timbangan, alat ukur yang adil, dengan besi yang antara lain digunakan sebagai senjata. Ini merupakan isyarat bahwa kekerasan adalah salah satu cara untuk menegakkan keadilan. Bacakan Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang menjelaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin nasi wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. 100 untuk regu A. Soal nomor 2. Sempurnakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 86 berikut ini. Hatta idza balagha maghribasy syamsi. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada indaha. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada indaha qauma. Qalu حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Lima puluh regu A, 25 regu B. Selanjutnya terjemahkan Quran Surah Al-A'raf ayat 100 berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-arda min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Bukankah telah kami beri petunjuk kepada orang-orang yang mewariskan bumi kepada keluarga setelahnya. Belum ada nilai buat regu A. Soal nomor 4. Ada 7 sifat huruf yang dimiliki oleh huruf Ro. Sebutkan 5 sifat huruf tersebut. Tawasud. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar, tawasud atau bainiyah, kemudian istifal, infitah, inhiraf, al-inhiraf, takrir, takrir dan juga idlaq. 20 untuk regu A, 40 untuk regu C. Tadi hanya diminta 5. Soal nomor 5 untuk regu A. Apa yang dimaksud dengan fidyah? Sebab tidak melakukannya puasa. C. Bismillahirrahmanirrahim. Fidyah adalah sejumlah
bayaran atau ganti yang harus dilakukan ketika seseorang meninggalkan puasa karena hal sebab sakit ataupun tidak mampu, yaitu harus memberikan 1 mud makanan kepada fakir miskin ataupun pada orang lain. C50. Nanti ditekannya agak lebih lama ya, jangan langsung ditekan lepas, jangan, agak lebih lama dikit tekannya ya, belnya tadi ya. Oke. Kita beralih ke soal nomor 6, soal bahasa Arab. Perhatikan dengan baik-baik. Mahiyal ayah allati haddadat muddatar ridha'ah. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Ya, kita kasih nilai 50 untuk regu B. Soal nomor 7, soal bahasa Inggris. Listen to the following verse attentively. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan innasyaitana lil insani aduwwum mubin. The above mentioned verse describes short message of the Prophet Yaqub to the Prophet Yusuf. The question is, please mention all of them. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yak, and do not relate or tell your stories to your brothers, and then they will against you, or they will arrange you a plan to against you. And the last, indeed Satan is the manifest enemy for you. Ya, 50 untuk kelompok C. Soal nomor 8, bawakan Quran surat Al-Mulk dengan lagu Nahawan Nakriz. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Benar. Benar, 50 kelompok B. Regu B dapat 50. Soal nomor 9, silakan. Berikutnya, jelaskan berkenaan dengan apa Quran surah At-Taubah ayat 84 berikut ini. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Berkenaan dengan larangan untuk menyolatkan mayat orang yang kafir dan menziarahi kuburnya, karena mereka telah kafir kepada Allah dan mati dalam keadaan fasik. Ya, 100 untuk regu A. Soal nomor 10, nomor terakhir, masih untuk regu A. Siapakah nama lengkap Imam Ahmad bin Hanbal? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal ibnu Hilal ibnu As'ad Asy-Syaibani. Ya, regu B dapat 50. Demikian soal untuk regu A. Kami persilahkan kepada panitia untuk menyampaikan hasil sementara.
Baik, hadirin yang berbahagia, adapun skor sementara Regu A mendapatkan nilai 270 dan Regu B mendapatkan nilai 175, sedangkan Regu C mendapatkan nilai 140. Kita beralih soal untuk Regu B. Soal untuk Regu B, soal nomor 1. Salah satu prinsip dasar wawasan Al-Quran tentang politik adalah Al-Quran sama sekali tidak melarang kaum muslimin untuk berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka. Bacakan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang menjelaskan hal tersebut. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Terlewat min diyarikum diberi nilai 90 untuk Regu B. Soal nomor 2, sempurnakan Quran surat Al-Kahfi ayat 49 berikut. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. 100 untuk Regu B. Soal nomor 3. Terjemahkan Quran surah Al-A'raf ayat 101 berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tilkal Qur'an naqussu 'alaika min anba'iha walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin. Diulang. Tilkal Qur'an naqussu 'alaika min anba'iha walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Itu adalah negeri yang telah kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu, dan sungguh telah datang kepadamu rasul-rasul dengan membawa petunjuk yang jelas, maka kamu tidak
beriman, maka dengan apa yang kamu dustakan sebelumnya, demikianlah kami mengunci hati orang-orang kafir. Diberi nilai 50 karena diberi nilai 90 karena ada kesalahan di dalam menerjemahkan domir. Soal nomor 4. Ada 5 sifat huruf yang dimiliki oleh huruf dzal. Sebutkan 5 sifat huruf tersebut. Jahar, syiddah, infitah, istifal, ismat. Ada kesalahan 1, diberikan nilai 80. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan riba nasa atau nasi'ah? Transaksi jual beli atau pertukaran barang yang tidak sejenis secara hutang dengan adanya penambahan nilai transaksi jika terjadi penangguhan waktu pembayaran. Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 6, soal berbahasa Arab. Mal maqsud bit-talhi fi qawlihi ta'ala fi sidrin makhdud wa talhin mandud. Al-mawzu. Ya, betul, 100. Soal nomor 7, soal berbahasa Inggris. Listen to the following ayah attentively. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. This verse not only tell us about laws, but also the way out of the states of laws, how to overcome it, so that we can move on to more contentment and success. Please mention 4 keys and why out of state of laws. Believe in Allah, doing good, enjoining earth older to truth, enjoining age older to fashion. 100 untuk regu B. Soal nomor 8. Bacakan Quran surat Al-Muddathir dengan lagu Hijaz Kar. Ya ayyuhal muddathir. Benar. Ya, benar, diberi nilai 100. Soal nomor 9. Perhatikan berkenaan dengan siapa Quran surah Toha ayat 96 berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Berkenaan dengan Samiri yang merasa lebih mengetahui daripada orang-orang, Samiri mengambil jejak Jibril untuk membuat patung anak sapi yang dapat bersuara dengan cara melemparkannya. Ya, betul, diberi nilai 100. Soal terakhir, soal nomor 10. Siapakah nama lengkap Imam Abu Dawud? Abu Daud Sulaiman, Ibnu Ash'ad, Ibnu Ishaq, Ibnu Bashir, Ibnu Syibad. Ya, betul, 100 untuk regu B. Demikian soal terakhir. Kami persilahkan kepada panitia untuk menyampaikan hasil sementara. Baik, Dewan Hakim yang mulia, adapun hasil skor sementara
pada babak paket regu, regu A mendapatkan nilai 270. Sedangkan regu B mendapatkan nilai 1135. Sedangkan regu C mendapatkan nilai 140. Terima kasih, demikian hasil sementara. Regu A masih 270, regu B 1135 dan regu C masih 140. Kita beralih ke soal nomor 3, soal 3 untuk regu C. Kami bacakan soal regu C. Soal pertama. Tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan, sebagaimana terdapat dalam Al-Mujadilah ayat 11. Bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. 100 untuk regu C. Soal nomor 2. Sempurnakan ayat berikut ini. Quran surat Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. C diberi nilai 20, B diberi nilai 40. Selanjutnya, terjemahkan Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 91 berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, dan telah berkata orang-orang pembesar dari kaum kafir dari kaumnya, laini taba'tu Syu'aiba, jika kamu seandainya mengikuti Syu'aiban, innakum idzal khasirun, sungguh kamu termasuk pada orang-orang yang merugi. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin, maka petir menyambar mereka, maka mereka termasuk pada orang-orang yang merugi. Dan mereka meninggal bergelimpangan di dalam rumah mereka. Tetap diberi nilai 95 karena ada kesalahan pada jawaban kedua. Yang pertama, soal nomor 4. Ada 5 sifat huruf yang dimiliki oleh huruf kha. Sebutkan 5 sifat huruf tersebut. Kha yang pertama adalah hamas, kemudian rokhawah, al-infitah, istifal, dan ismat. Kesalahan 1, istifal, diberi nilai 80. Soal nomor 5. Dalam proses li'an, seorang istri punya hak untuk membantah tuduhan suaminya dengan sumpah pula. Coba jelaskan bagaimana rangkaian sumpah istri yang dituduh berzina dengan proses li'an. Dengan proses li'an, apabila seorang istri telah dituduh berzina oleh suaminya, maka seorang istri berhak untuk membuktikan dirinya bebas dari kesalahan tersebut. Jika ia tidak mampu mengemukakan sebanyak 4 saksi, maka ia harus ikut bersumpah li'an pula, yaitu dengan cara 4 kali sumpah bahwa ia benar-benar tidak berzina, dan sumpah yang kelima, apabila ia orang yang berbohong, maka laknat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepadanya. Baik, jawaban sudah benar, tetapi di bagian akhir wal khamisatu, bahwa sumpah kelima anna ghadaballah, yang laknat itu adalah untuk suami, sementara untuk istri adalah murka Allah. Kesalahan di akhir tetap diberi nilai 90. 90 untuk regu C. Soal nomor 6, soal berbahasa Arab. Hunaka thalathu suwarin fil Qur'an muftatihatun binida'in nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu. Wa kulluha, sebentar, wa kulluha madaniyah. Udhkur ithnaini minha ma'a dzikril ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Talaq. Suratul Talaq. Surah Al-Ahzab. Qala ta'ala, Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wa surah At-Talaq, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Ya, diberi nilai 20 untuk regu C, 40 untuk regu B. Soal nomor 7, soal bahasa Inggris. Listen to the following ayah attentively. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. The above mentioned ayat describes some characteristics of al-muttaqin or the religious person. Please mention all of them. The first is giving sorry of or giving apologize to other people, and then who gives sedekah and then they be patient when they
And then they be patient when they have angry. Ya, 80. Those who spend you tell it sodakoh in the during easy or in hardship, and those who restrain anger, and those who pardon the people. Ya, 80 untuk regu C. 80 untuk regu C. Masih untuk regu C, soal nomor 8. Bawakan Quran surat Al-Jin dengan lagu Soba Ma'al Ajam. Berikutnya, perhatikan berkenaan dengan siapa Quran surah Shad ayat 43 berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra liulil albab. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan tentang Nabi Yuna Ayyub alaihi salam, yaitu ketika Nabi Ayyub alaihi salam telah sembuh dari penyakitnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Nabi Ayyub alaihi salam agar bisa untuk kembali menghimpun keluarganya yang telah lama meninggal atas cobaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat juga untuk baik. 100 untuk regu C. 100 untuk regu C. Soal terakhir nomor 10. Siapakah nama lengkap Imam Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Muslim bin Al-Hajjaj bin Al-Kushairi An-Naisaburi. Ya, tepat. 100 untuk regu C. Demikian sudah berakhir soal untuk regu C. Silahkan panitia untuk memberikan hasil sementara. Cik. Baik, dan hakim yang mulia, hadirin yang kami hormati, adapun skor sementara pada babak paket regu A mendapatkan nilai 270. Regu B mendapatkan nilai 1215, dan regu C menyusul dengan nilai 825. Terima kasih. Soal sementara, hasil nilai sementara 270 regu A, 1215 untuk regu B, dan regu C 825. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Kita sampai pada soal rebutan. Cek. Baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk regu A, B, dan C. Baik, kami ingatkan kembali bahwa pada babak rebutan seluruh pendamping maupun juru bicara boleh menjawab. Akan tetapi aturan kita adalah soal mestilah sudah mengarah kepada tujuan soal. Kalau belum ada tujuan soal sama sekali, tidak diperkenankan untuk menekan bel. Bagi yang menekan bel sebelum ada arah soal, ya, arah soal, bukan soalnya selesai tapi arah soal, maka dia akan minus 100. Bisa dipahami? Baik, regu A, B, dan C, silakan dicoba belnya. Baik, baik. Lepas. Baik, bersama-sama silakan. Ya. Kita masuk dalam soal yang pertama. Dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafiz terdapat beberapa bacaan gharib. Di antaranya adalah nakal
Iya, regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan nakal ialah memindahkan harokat alif kepada harokat yang setelahnya. Terdapat di Quran surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bacaan nakal tersebut terdapat di kalimat bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Lanjutan ayatnya wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya, 100 untuk regu C. Soal kedua. Salah seorang ulama Nusantara yang sangat terkenal pada abad ke-17 berasal dari Aceh. Beliau menulis sebuah kitab tafsir bernama Turjumanul Mustafid. Regu B. Abdurraub Singkil. Iya, 100 untuk regu B, Syekh Abdurraub Singkil. Soal ketiga. Nusantara juga memiliki para pakar tafsir yang terkenal. Di antaranya ada yang menyusun kitab tafsir berjudul Tafsir Al-Iklil fi Ma'anid Tanzil. Ya, regu B. Kiai Haji Misbah Mustafa. Iya, Tafsir Al-Iklil ditulis oleh Kiai Haji Misbah Mustafa. Soal keempat, ya 100 untuk regu B tadi ya. Soal keempat. Sifat sofir dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat kuatnya bunyi siul pada penyebutan huruf. Sebutkan 3 bagian sifat sofir disertai dengan hurufnya masing-masing. Ya, regu B. Yang pertama sofir kubra, yaitu yang ada pada huruf shad. Yang kedua sofir wusta yang ada pada huruf zai. Yang ketiga sofir sugro yang ada pada huruf sin. Iya, tepat sekali, 100 untuk regu B. Soal kelima. Soal fikih. Di antara bentuk khiyar adalah memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sebelum penjual dan pembeli berpisah. Iya, regu B. Iya, regu B. Khiyar majlis. Khiyar majlis, 100 untuk regu B. As-su'al bil lughah al-arabiyyah. Man huwa hadha as-sahabiyul jalil? Huwa awwalu man lukiba bi amiril mu'minin. Kana fil jahiliyah min abtali Quraisyin wa ashrafihim walahu siqayatu fihim. Aywah, Umar bin Khattab. Aywah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. 100 untuk regu B. Soal ketujuh. Question in English. Indonesia has the official foundation philosophical theory called Pancasila, or the 5 principle. The question is, please recite in English the 5th principle. Yes, C. Is a social humanity for every people or every human in Indonesia. Yes, exactly. 100 to group C, social humanities or social justice. Yes. Soal ke-8, coba tebak lagunya saja. Lagu apa yang dibawakan oleh qori berikut ini? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ros. Benar? Iya.
100 untuk regu B. Soal ke-9, coba tebak lagu dan variasi apa yang dibawakan oleh qori berikut ini. Wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha. Penonton, Ustadz, soba ma'al bastanjar. ya, soba kuflah ma'al bastanjar. Soal ke-10, perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني. أيوة. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan tentang ibunda Maryam, yaitu ibunya dari Nabi Yuna Isa alaihi salam, yaitu ketika ibunda Maryam bersandar pada batang kurma, ia telah merasa kesusahan dan kepayahan akibat melahirkan. Kemudian ia berkata, kemudian ia mengeluhkan kesusahan ataupun kesengsaraannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tepat. 100 untuk regu C. Soal ke-11, disebut tadlis apakah jika seorang periwayat meriwayatkan hadis melalui gurunya yang dhaif, namun dengan sengaja menggunakan nama gurunya yang tidak masyhur untuk menutupi kedhaifan hadis yang dimaksud. Penonton, tadlis suyukh. Baik, soal ke-12, silahkan gunakan Fathur Rahman. Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Surah Al-An'am ayat 25. Ya, Anda mencari di apa? Akinnatan. Iya, kalau Anda mencari di akinnatan akan ada beberapa pilihan. Yang tepat adalah mencari di nufuro. Hanya satu pilihan, yaitu Al-Isra ayat 46. Min 100 untuk regu A. Soal ke-13, beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh penampil. Kita masih ada 3 soal. Soal ke-13 masih dengan menggunakan Fathur Rahman. Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Regu B. Fusilat ayat 9. Min 100 untuk regu B. Anda mestinya mencari di nafakha wa nufikha, dan yang tepat adalah Quran surah Qaf ayat 20. Soal ke-14, silahkan gunakan alat hitungnya. Ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan ayah. Jika seorang hakim pengadilan agama membagikan warisan berdasarkan kompilasi hukum Islam
dengan mempertimbangkan harta bersama, maka berapa bagian yang diterima ayah jika harta yang ditinggalkan adalah 120 juta rupiah? Regu B. Ayah mendapatkan 20 juta. Iya, yang kami terima adalah jawaban pertama. Kalau Anda menghitung normal, maka ayah mendapatkan asobah 10 juta rupiah. Tetapi kasus ini adalah kasus gharwain. Ayah mendapatkan asobah dari sisa, sementara ibu mendapatkan sulusul baki. Ibu mendapat 10 juta, ayahlah yang mendapat 20 juta. Minus 100 untuk regu B. Soal terakhir, menghitung zakat. Seorang pengusaha yang sukses dan taat zakat setiap tahun mengeluarkan zakat sebesar 250 juta rupiah. Jika ia membagi secara rata kepada setiap mustahik sebesar 100.000 rupiah, maka berapakah jumlah mustahik yang menerima zakat? Penonton, cara menghitungnya ini sangat simpel. 250 juta dibagi 100.000, hasilnya adalah 2.500 orang mustahik. 1.000 untuk penonton. Dewan Hakim dan para hadirin yang berbahagia, demikianlah soal terakhir dari majelis Fahmil Quran untuk sesi kedua. Silahkan dibacakan perolehan nilai terakhir. Baik, Dewan Hakim yang mulia, peserta finalis Fahmil Quran Putri yang kita banggakan, hadirin yang kami muliakan, adapun nilai akhir dari finalis Fahmil Quran Putri adalah regu A mendapatkan nilai akhir 170. Sedangkan regu B mendapatkan poin 1615. Dan regu C mendapatkan hasil akhir dengan poin 1125. Selanjutnya kami kembalikan kepada Dewan Hakim yang mulia. Baik, para hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi hasil pengumuman dari sesi ini.